Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini Kunci Sejarah spesial sekali buat kalian semuanya, akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan baru yang akan membahas tentang asal-usul Danau Toba menurut cerita rakyat Sumatera Utara. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini, segera dukung ya, hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, terima kasih atas dukungannya. Langsung saja ke pokok pembahasannya ya. Asal-usul Danau Toba menurut cerita rakyat Sumatera Utara. Danau Toba merupakan salah satu danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Keindahan alam yang sangat mempesona menjadikan danau ini sebagai objek wisata prioritas di kawasan Sumatera Utara. Mengutip buku Pesona dan Daya Tarik Wisata di Indonesia karya Tahu N, Danau Toba adalah danau vulkanik dengan luas 1.700 km persegi yang membentang di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Parapat, Kabupaten Toba, dan Kabupaten Ambarita di Provinsi Sumatera Utara. Menurut para ahli, Danau Toba terbentuk karena letusan gunung berapi yang terjadi sekitar 73.000 sampai 75.000 tahun lalu. Letusan ini mengakibatkan terbentuknya kawah besar yang sering berjalannya waktu terisi air hingga menjadi danau. Di tengah Danau Toba terdapat satu pulau vulkanik yang dikenal dengan nama Pulau Samosir. Pulau ini terbentuk karena tekanan magma dari dalam perut bumi yang sangat kuat secara terus-menerus. Selain menyuguhkan pesona alam yang indah, Danau Toba dan Pulau Samosir juga memiliki legenda atau cerita rakyat yang sangat terkenal. Kisah ini dipercaya sebagai asal mula terbentuknya Danau Toba. Lantas seperti apa legenda asal usul Danau Toba yang berkembang di masyarakat Sumatera Utara? Mari dengarkan penjelasan berikut ini. Asal usul Danau Toba dihimpun dari buku cerita rakyat asli Indonesia karya Monika Sri Maharani. Kisah terbentuknya Danau Toba bermula ketika seorang petani yatim piatu bernama Toba sedang memancing ikan di sungai. Toba berharap mendapat ikan besar agar bisa segera dimasak dan disajikan santapan makan malam. Setelah beberapa jam menunggu, ia berhasil mendapatkan seekor ikan yang sangat besar dengan sisik berwarna kuning keemasan. Ketika Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan tersebut, suatu keajaiban terjadi di depan matanya. Tiba-tiba saja ikan yang ia tangkap berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Melihat Toba yang terkejut dan tidak dapat berkata-kata, gadis cantik itu menjelaskan kalau dirinya terkena kutukan dewa. Toba kemudian memperkenalkan namanya, begitu pula dengan gadis ikan yang diketahui bernama Putri. Suatu ketika Toba memutuskan untuk menikahi Putri, namun Putri memberi syarat jika kelak mereka mempunyai keturunan. Tidak ada satupun yang boleh tahu bahwa ibunya adalah ikan. Toba menyanggupi janji tersebut. Mereka lalu menikah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Samosir. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan kepada Toba yang sedang berladang. Samosir yang seorang pemalas menolak permintaan sang ibu. Namun setelah dipaksa berkali-kali, ia akhirnya mau mengantarkan makanan dengan wajah masam. Di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar. Ia kemudian menghentikan langkahnya untuk beristirahat dan memakan hidangan yang seharusnya diberikan untuk sang ayah. Dengan makanan dan minuman yang tinggal sedikit, ia kembali melanjutkan perjalanan menuju ladang. Setibanya di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman itu kepada ayahnya. Toba yang sejak pagi belum makan sama sekali langsung membuka bekal tersebut. Ia terkejut melihat makanan yang hanya tersisa sedikit. "Mengapa makanan dan minumanku tinggal sedikit?" tanya Toba dengan wajah kesal ke Samosir. "Jatah makanan dan minuman ayah telah kumakan, sebagian karena aku sangat lapar," jawab Samosir. Mendengar jawaban tersebut, Toba sangat marah dan kehilangan kesabaran hingga memaki Samosir. "Dasar anak keturunan ikan!" Tanpa sadar,
Toba telah melanggar janji yang ia sepakati dengan sang istri. Secara tidak langsung ia telah memberitahu Samosir kalau ibunya adalah ikan. Samosir lalu pergi dan mengadukan hal ini kepada ibunya. Putri sedih dan tidak menyangka jika sang suami melanggar sumpahnya. Karena rasa sakit hati yang dalam, ia dan Samosir saling berpegangan, lalu menghilang dalam sekejap. Bekas pijakan kaki ibu dan anak itu kemudian menyemburkan mata air yang amat deras. Toba menangis menyesali perbuatannya sendiri. Air matanya terus mengalir deras dan tidak dapat terbendung. Tak berapa lama, tanah tempat mereka tinggal berubah menjadi danau yang sangat luas dan berwarna kebiruan. Penduduk setempat kemudian menamakan danau itu sebagai Danau Toba. Adapun pulau kecil yang berada di tengah-tengah Danau Toba diberi nama Pulau Samosir, yang mengingatkan kepada anak laki-laki Toba. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah mengenai asal-usul Danau Toba menurut cerita rakyat Sumatera Utara. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.